jiwa terpilih. Hari ini adalah 1 September 2025. Angka yang mungkin terlihat biasa di mata banyak orang, tapi di baliknya tersimpan rahasia besar yang Tuhan ukir di garis nasibmu. Pagi ini bukan sekadar pergantian tanggal di kalender. Ini adalah getaran pertama dari sebuah simfoni baru yang akan mengubah alur hidupmu. Udara terasa berbeda, angin membawa pesan yang tak bisa dijelaskan oleh logika, dan hatimu merasakan denyut yang selama ini tidak pernah sekuat ini, seolah semesta ingin memastikan bahwa kau benar-benar mendengar panggilan ini. Selama ini mungkin engkau pernah merasa berjalan di lorong panjang yang gelap, menunggu pintu terbuka, tapi yang kau dapatkan hanyalah pintu terkunci dan harapan yang terhenti di ambang. Engkau pernah bertanya pada diri sendiri, kapan semua ini akan berubah? Hari ini Tuhan menjawabnya, bukan dengan suara yang terdengar oleh telinga, tapi dengan tanda-tanda yang berbicara langsung ke jiwamu. Tanda bahwa pintu rezeki yang selama ini terkunci, kini mulai berderit, menunggu tanganmu mendorongnya perlahan. Ketahuilah, awal bulan ini bukan kebetulan. Ia adalah panggilan resmi dari langit untuk memulai lembaran baru. Ada hal-hal yang kemarin masih tersembunyi, yang bulan ini akan terungkap di hadapanmu. Ada peluang yang kemarin enggan mendekat, yang kini akan datang tanpa diminta. Dan ada keberkahan yang selama ini menunggu di tikungan takdirmu, yang bulan ini akhirnya menampakkan wajahnya. Jangan anggap enteng momen ini, jiwa terpilih. Tuhan tidak memilih semua orang untuk berada di titik ini. Dia hanya memilih mereka yang sudah ditempa oleh ujian, dibentuk oleh kesabaran, dan diajari oleh kesunyian. Semua rasa sakit yang pernah kau lewati, semua penantian panjang yang pernah membuatmu hampir menyerah, ternyata hanyalah gerbang menuju hari ini, dan hari ini gerbang itu terbuka. Namun jangan hanya menjadi pendengar yang lewat. Resapi setiap kata ini seolah ia adalah surat rahasia dari langit yang dikirim khusus untukmu. Biarkan pesan ini meresap ke dalam hatimu, mengalir di setiap nadi dan menguatkan langkahmu. Ingat, pesan seperti ini tidak datang setiap hari. Ia datang hanya ketika semesta menilai bahwa engkau siap untuk menerima dan menjalankannya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin kau lakukan satu hal sebagai tanda kesungguhanmu. Tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap pesan dari semesta yang dikirim lewat kata-kata ini tidak pernah terlewat olehmu. Dan tulislah di kolom komentar kata 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa engkau siap menerima pesan ini sepenuhnya. Biarkan angka itu menjadi kunci tak terlihat yang menguatkan ikatanmu dengan energi kelimpahan yang akan datang. Jiwa terpilih, ini adalah waktumu, bukan kemarin, bukan besok, tapi sekarang. Tuhan telah mengawali bulan ini dengan membukakan jalan yang selama ini tertutup rapat. Jangan biarkan kesempatan ini lewat seperti angin yang hanya menyentuh kulitmu. Biarkan ia menembus ke dalam, menghangatkan hatimu dan menyalakan api keyakinan yang akan membimbingmu menuju kehidupan yang selama ini kau impikan. Bagian 1. Pagi pertama di bulan yang terpilih, jiwa terpilih. Pagi 1 September 2025 ini bukan sekadar pagi biasa. Langit menyapamu dengan warna yang berbeda, seolah kanvas biru itu sengaja dilukis ulang hanya untukmu. Ada hembusan angin yang lembut namun membawa kekuatan, menggeser sisa-sisa debu keraguan yang selama ini menempel di hatimu. Udara yang kau hirup pagi ini terasa lebih dalam, lebih hangat, dan lebih hidup. Seolah setiap molekulnya mengandung pesan rahasia dari Tuhan, bahwa inilah saatnya engkau melangkah ke babak baru. Bayangkan, semua yang pernah terasa mandek, semua pintu yang selama ini terkunci, semua jalan yang dulu berakhir buntu, pagi ini mulai menunjukkan celah cahaya di ujungnya.
bukan kebetulan, bukan sekadar pergantian angka di kalender. Ini adalah hari yang telah lama tertulis di buku takdirmu, hari yang menandai awal dari rangkaian peristiwa yang akan memulihkan apa yang pernah hilang, membuka apa yang pernah tertutup, dan mengalirkan apa yang pernah kering. Selama ini mungkin engkau pernah merasa terjebak dalam putaran yang sama. Bangun setiap hari, menjalani rutinitas, berharap ada perubahan besar, tapi yang datang hanya kabar-kabar kecil yang nyaris tak berarti. Dan seringkali kau bertanya dalam hati, God, kapan semuanya akan berbeda? Jiwa terpilih, hari ini adalah jawabannya. Tuhan telah menaruh tanda di langit, tanda yang tidak semua orang bisa lihat. Tanda itu adalah rasa yang menggetarkan jiwamu pagi ini. Rasa yang membuatmu tahu tanpa harus diberi penjelasan bahwa ada sesuatu yang besar sedang bergerak mendekat. Perhatikan. Ketika mentari pagi ini muncul dari balik cakrawala, cahayanya tidak hanya menyinari bumi tapi juga menyinari hatimu, seolah ada tirai yang ditarik dari matamu membuatmu melihat peluang yang kemarin samar menjadi begitu jelas. Pagi ini dunia bukan lagi sekadar tempatmu bertahan hidup. Dunia ini berubah menjadi ladang yang siap kau tanami benih-benih impian. Dengan tanah yang subur dari kesabaranmu, dan air yang jernih dari keyakinanmu. Jalan rezeki yang selama ini tertutup ibarat pintu tua yang kuncinya hilang. Kau pernah berdiri di depannya, mencoba mendorongnya, tapi ia tak bergeming. Kau pernah mengetuk, berharap seseorang di balik pintu mendengarmu, tapi yang menjawab hanya kesunyian. Hingga akhirnya kau belajar menunggu, bukan dalam putus asa, melainkan dengan hati yang terus bersiap. Dan kini di pagi ini kau merasakan getarannya. Kuncinya sudah ditemukan, bukan kunci besi, tapi kunci tak kasat mata yang berbentuk keteguhan hati dan kepercayaan kepada Tuhan. Pagi ini saat kau menghela napas, rasakan bagaimana udara yang masuk membawa janji-janji baru. Janji bahwa mulai hari ini pintu itu akan terbuka. Bukan hanya terbuka sedikit, tapi terbuka lebar-lebar sehingga cahaya kelimpahan bisa masuk dan menyinari setiap sudut hidupmu. Tidak ada lagi lorong gelap yang membuatmu tersesat. Tidak ada lagi jalan buntu yang mematahkan langkahmu. Semua yang dulu terasa tak mungkin, bulan ini akan menemukan jalannya untuk menjadi kenyataan. Jiwa terpilih, jangan sia-siakan sinyal ini. Pagi ini adalah undangan dari Tuhan, undangan untuk melangkah keluar dari zona lama yang mengekangmu. Ini adalah kesempatan untuk meletakkan semua beban di pundakmu dan menggantinya dengan harapan baru yang segar. Sapa mentari dengan senyum, buka hatimu selebar-lebarnya dan katakan dalam batin, aku siap, aku layak. Aku akan melangkah. Karena begitu kau mengucapkannya dengan keyakinan penuh, semesta akan bergerak menyingkirkan segala yang menghalangimu. Jika engkau mampu meresapi makna pagi ini, maka kau akan sadar bahwa 1 September 2025 adalah titik awal perjalananmu menuju kehidupan yang lebih luas, lebih indah dan lebih penuh berkah daripada yang pernah kau bayangkan. Bagian 2. Kunci yang selama ini tersembunyi. Jiwa terpilih. Tidak ada pintu yang terkunci selamanya, dan tidak ada rezeki yang benar-benar hilang dari pemiliknya. Kadang, Tuhan hanya menyembunyikan kuncinya untuk sementara waktu. Bukan karena Ia ingin menghalangimu, tapi karena Ia ingin mengajarimu seni menunggu dengan bijak dan seni mencari dengan hati yang sabar. Kunci itu mungkin selama ini kau kira berada di luar dirimu, di tangan orang lain, di balik kesempatan yang tak kunjung datang, atau di dalam keadaan yang belum tercapai, tapi sesungguhnya kunci itu selama ini ada di dalam genggamanmu. Ia hanya tertutup oleh lapisan-lapisan ragu, takut, kecewa, dan luka masa lalu, dan pagi ini Tuhan meniupkan angin lembut ke hatimu, mengikis satu persatu lapisan itu hingga kau kembali menemukan kilau kunci yang pernah kau pegang tapi hampir kau lupakan.
Kunci ini bukan terbuat dari besi atau emas. Ia tidak berwujud namun terasa begitu nyata. Ia adalah kesadaran. Kesadaran bahwa yang selama ini menahanmu bukanlah takdir yang buruk, melainkan pintu yang menunggu saat yang tepat untuk dibuka. Kesadaran bahwa setiap langkah kecil, setiap doa yang kau panjatkan di malam yang sepi, dan setiap air mata yang jatuh saat engkau sendirian, semuanya sedang membentuk pola yang sempurna. Pola yang kini akan membuka pintu itu tanpa harus kau dobrak. Bayangkan sebuah pintu besar yang kokoh. Selama ini, kau mencoba membukanya dengan tenaga, memaksanya dengan strategi, bahkan kadang memohon pada orang lain agar membantumu. Namun pintu itu tetap diam, sampai akhirnya Tuhan membisikkan rahasia ini. Kuncinya bukan di luar, kuncinya ada di hatimu. Begitu kau mendengar bisikan itu, kau mulai melihatnya. Kunci itu bercahaya, menunggu untuk diputar dengan keyakinan penuh. Jiwa terpilih, kunci ini bekerja dengan cara yang berbeda. Ia hanya akan berfungsi ketika kau memutarnya dengan keikhlasan, ketika kau percaya bahwa pintu yang akan terbuka tidak akan membawamu pada keburukan, melainkan pada kehidupan yang lebih lapang. Ia tidak merespons pada kepanikan atau rasa putus asa, tapi ia akan berputar lembut saat kau melangkah dengan tenang, membawa harapan yang utuh, dan percaya pada waktu Tuhan. Ingatlah, tidak semua orang diberi kesempatan untuk menemukan kunci ini. Banyak yang terjebak dalam mengeluh, banyak yang sibuk membandingkan nasibnya dengan orang lain, hingga lupa mencari di dalam dirinya sendiri. Tapi engkau berbeda, engkau adalah jiwa yang telah ditempa oleh perjalanan panjang, sehingga ketika kunci ini muncul di tanganmu, engkau tahu cara menggunakannya dengan bijak. Kunci ini akan membuka lebih dari sekadar pintu rezeki. Ia akan membuka pintu hatimu untuk menerima kebaikan, pintu pikiranmu untuk melihat peluang di tempat yang tak terduga, dan pintu hubungan yang membawa dukungan yang selama ini kau butuhkan. Ia adalah kunci yang akan menghubungkanmu dengan jalur yang lebih cepat menuju impian-impianmu. Jalur yang tidak semua orang bisa temukan. Dan hari ini Tuhan memberikannya padamu bukan untuk disimpan kembali di saku, tapi untuk digunakan. Putarlah perlahan, biarkan engsel pintu itu berderit, dan saksikan cahaya dari dalamnya menyentuh wajahmu. Cahaya itu adalah tanda bahwa apa yang pernah terhenti, kini siap mengalir. Bahwa apa yang dulu tertutup, kini siap terbuka. Pegang erat kunci itu, jiwa terpilih. Jangan lepaskan lagi, karena ia adalah simbol dari kepercayaan Tuhan padamu. Dan ketika pintu itu akhirnya terbuka lebar, ingatlah bahwa perjalanan ini bukan hanya soal mendapatkan rezeki, tapi soal menjadi pribadi yang layak menjaganya. Karena Tuhan tidak hanya memilihmu untuk menerima tetapi juga untuk menjaga, mengolah, dan membagikan berkah itu agar mengalir tanpa henti. Bagian 3. Ujian sebelum pembukaan jalan. Jiwa terpilih, tidak ada jalan menuju kelimpahan yang benar-benar mulus tanpa tantangan. Tidak ada pintu yang terbuka tanpa terlebih dahulu diuji siapa yang layak untuk masuk. Tuhan, dengan segala kebijaksanaannya, tidak pernah menutup pintu rezekimu untuk menghukum, melainkan untuk mempersiapkanmu. Karena kelimpahan bukan hanya tentang menerima, tetapi juga tentang kesiapan hati dan jiwa untuk menjaganya. Bayangkan sebuah pintu besar yang di belakangnya ada hamparan ladang penuh emas, kebun penuh buah ranum, dan mata air jernih yang mengalir tanpa henti. Apakah pintu itu akan dibuka untuk siapa saja yang lewat begitu saja? Tidak. Tuhan menempatkan ujian di depan pintu itu bukan untuk membuatmu mundur, melainkan untuk memastikan engkau benar-benar siap menerima yang ada di dalamnya. Selama ini, ujian itu datang dalam berbagai rupa. Ada kalanya ia berbentuk kesabaran yang nyaris mengikis seluruh tenagamu. Menunggu hasil yang tak kunjung tiba, bertahan di saat semua terasa sepi,
berjalan sendirian ketika tidak ada yang mendukung. Ada kalanya ia berbentuk kegagalan yang menghancurkan rencana yang telah kau susun rapi, memaksamu memulai dari nol ketika kau merasa sudah diambang keberhasilan. Dan ada kalanya ia berbentuk kehilangan. Kehilangan orang, kehilangan kesempatan, bahkan kehilangan keyakinan yang dulu begitu kuat. Tetapi jiwa terpilih, sadarlah, semua itu bukan kebetulan. Semua ujian itu adalah lapisan pelindung yang Tuhan pasang di sekeliling hatimu, agar ketika kelimpahan itu datang, engkau tidak terbuai dan lupa diri. Ia ingin melihat apakah engkau tetap rendah hati saat diberi sedikit, agar nanti engkau tidak angkuh ketika diberi banyak. Ia ingin melihat apakah engkau tetap melangkah ketika jalan tertutup, agar nanti engkau tidak berhenti saat jalan terbuka. Ujian ini ibarat sebuah kunci kombinasi. Setiap kesabaranmu adalah satu putaran angka yang harus tepat. Setiap doa yang kau ucapkan adalah satu klik yang mendekatkanmu pada titik pembukaan. Dan setiap tindakan baik yang kau lakukan meski dunia tidak melihat adalah putaran terakhir yang membuat kunci itu berfungsi. Dan kini kombinasi itu hampir lengkap. Mungkin engkau pernah merasa, mengapa aku yang harus melewati semua ini? Mengapa jalanku terasa lebih berat dibanding orang lain? Jawabannya sederhana, namun dalam, karena takdirmu berbeda. Engkau tidak ditakdirkan untuk berjalan di jalan biasa dan menerima hasil yang biasa. Engkau ditakdirkan untuk menapaki jalan yang penuh makna, untuk mendapatkan hasil yang bukan hanya memuaskan dirimu, tetapi juga memberi pengaruh besar pada orang lain. Ketahuilah, ujian itu juga adalah cara Tuhan menyaring niatmu. Banyak orang ingin kelimpahan, tapi tidak semua siap menjaganya. Banyak yang ingin pintu terbuka, tapi tidak semua mau membersihkan diri sebelum masuk. Tuhan mengujimu agar engkau benar-benar layak, agar saat pintu itu terbuka nanti, engkau memasukinya dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, dan niat yang benar. Dan saat ini, jika engkau merasa sudah berada di titik hampir menyerah, pahamilah satu hal, itu adalah tanda bahwa pintu itu sudah dekat. Semakin berat ujian, semakin dekat pembukaan. Semakin besar tantangan, semakin besar pula kelimpahan yang menunggumu. Jangan mundur sekarang. Jangan biarkan langkahmu berhenti hanya karena jalan ini terasa licin dan terjal. Karena di balik tikungan terakhir ini, pintu itu berdiri, menunggumu dengan cahaya yang tak pernah padam. Jiwa terpilih, ujian ini bukan hukuman melainkan undangan. Undangan untuk menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap. Dan ketika engkau melaluinya dengan hati yang teguh, maka hari itu akan tiba. Hari ketika pintu terbuka, jalan menghampar, dan semua yang selama ini kau tunggu datang kepadamu dengan cara yang paling indah. Bagian 4. Tanda-tanda pintu mulai terbuka. Jiwa terpilih. Setiap pintu besar yang akan terbuka selalu memberikan tanda-tanda sebelum engselnya berderit. Tanda itu tidak selalu hadir dalam bentuk yang mencolok. Ia sering datang dalam bisikan halus yang hanya bisa didengar oleh hati yang peka. Ia muncul di sela-sela kesibukanmu, di tengah malam ketika pikiranmu mulai sunyi, atau bahkan di momen-momen yang engkau anggap biasa namun tiba-tiba terasa berbeda. Perhatikan, bulan ini semesta mulai mengirimkan tanda-tandanya. Bisa jadi, engkau akan menerima pesan dari seseorang yang sudah lama tidak menghubungimu. Bisa jadi, ada tawaran kerja sama yang tak pernah terpikirkan sebelumnya, datang begitu saja tanpa kau minta. Atau mungkin di suatu pagi engkau akan terbangun dengan ide yang begitu jelas dan kuat, seolah ia sudah disiapkan jauh sebelum kau memikirkannya. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda-tanda bahwa pintu rezekimu mulai terbuka.
Tuhan jarang memberi kelimpahan dalam bentuk jadi. Ia lebih sering memberikannya dalam bentuk peluang, ide, atau pertemuan yang di awal tampak sederhana, tetapi jika kau ikuti dengan tekun, ia akan berbuah berlipat ganda. Inilah sebabnya mengapa engkau harus membuka mata lebih lebar, mendengarkan dengan lebih saksama dan merasakan dengan lebih dalam. Karena setiap hal kecil bisa jadi adalah batu pijakan menuju pembukaan besar yang telah lama kau nantikan. Bayangkan seorang petani yang menunggu musim panen. Sebelum ia melihat ladang penuh padi menguning, ia terlebih dahulu melihat tunas-tunas kecil yang menyembul dari tanah. Tunas itu mungkin tampak rapuh dan kecil, namun ia adalah tanda pasti bahwa tanah yang ia tanam sudah mulai memberikan balasannya. Begitu pula dengan tanda-tanda dari semesta. Mereka adalah tunas-tunas rezeki yang menandakan tanah usahamu mulai subur. Jiwa terpilih, jangan remehkan tanda-tanda kecil itu. Sebab seringkali orang gagal bukan karena pintunya tidak terbuka, tetapi karena mereka tidak menyadari bahwa pintu itu sudah mulai bergerak. Mereka menunggu suara teriakan, padahal Tuhan berbicara lewat bisikan. Mereka menunggu cahaya besar, padahal sinar pertama sering datang dalam bentuk kilau kecil. Tanda-tanda ini juga bisa muncul lewat perasaan yang sulit dijelaskan. Mungkin engkau akan merasa lebih ringan saat bangun di pagi hari, seolah beban yang selama ini menekanmu mulai terangkat. Mungkin engkau akan merasakan semangat yang baru, padahal tidak ada alasan logis yang memicunya. Atau mungkin engkau akan merasakan keyakinan aneh bahwa sesuatu yang baik sedang menuju ke arahmu, meskipun matamu belum melihatnya. Percayalah pada perasaan itu, karena ia adalah pesan langsung dari hatimu yang terhubung dengan rencana besar Tuhan. Bulan ini, setiap kejadian yang kau alami akan membentuk pola. Orang-orang baru yang kau temui, percakapan singkat yang kau dengar, atau bahkan kejadian yang tampak sepele, semuanya saling terkait. Jika kau mampu melihat pola itu, engkau akan tahu ke arah mana semesta membimbingmu. Dan ketika kau sudah tahu arahnya, langkahmu akan menjadi lebih ringan karena kau sadar bahwa kau sedang berjalan menuju pembukaan besar. Ingatlah, Tuhan tidak pernah bekerja setengah-setengah. Jika Ia sudah memutuskan untuk membuka pintu rezekimu, maka tidak ada tangan yang bisa menutupnya kembali. Tugasmu hanyalah menangkap setiap tanda, memegangnya erat, dan melangkah maju dengan penuh keyakinan. Jangan menunggu segala sesuatu sempurna untuk mulai bergerak. Kadang, langkah pertama harus diambil bahkan sebelum semua tanda lengkap terlihat. Jiwa terpilih. Pintu itu sudah mulai bergerak. Engkau sudah berada di ambang sesuatu yang akan mengubah hidupmu. Dan bulan ini, tanda-tanda itu akan semakin jelas, semakin kuat, dan semakin sulit untuk diabaikan. Saat engkau merasakannya, genggam erat rasa syukurmu, karena itu adalah undangan dari langit untuk memasuki babak baru kehidupanmu. Bagian 5. Melangkah dengan iman, bukan ketakutan, jiwa terpilih. Saat pintu itu mulai terbuka, ada dua jalan yang akan terbentang di hadapanmu. Jalan yang dipenuhi oleh langkah-langkah penuh keyakinan, atau jalan yang dibayangi oleh ketakutan. Dan di titik ini pilihanmu akan menentukan seberapa jauh engkau melangkah. Tuhan tidak pernah memanggil seseorang untuk kemudian meninggalkannya di tengah perjalanan. Jika pintu itu telah dibuka oleh tangannya, maka yakinlah, tidak ada satupun kekuatan di bumi ini yang mampu menutupnya kembali. Namun, ketahuilah, ketakutan sering datang menyamar dalam bentuk yang halus. Ia bisa muncul sebagai keraguan pada kemampuan diri sendiri, sebagai bisikan kecil yang mengatakan, "Bagaimana jika aku gagal?" atau sebagai bayangan masa lalu yang mengingatkanmu pada luka-luka lama. Ketakutan itu seperti kabut tebal yang berusaha menutupi jalanmu, membuatmu tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depan. Tapi iman adalah cahaya yang menembus kabut itu. Iman bukan sekadar percaya bahwa segalanya akan baik-baik saja.
Iman adalah keyakinan yang tetap teguh meski matamu belum melihat hasilnya. Iman adalah langkah yang kau ambil meskipun tanah di bawah kakimu masih terasa goyah. Iman adalah keberanian untuk melangkah ke dalam ruangan yang pintunya baru saja dibuka, tanpa terlebih dahulu menuntut peta lengkap isi ruangan itu. Jiwa terpilih, saat pintu rezeki terbuka, jangan menunggu sampai semua terasa aman dan sempurna. Kesempurnaan adalah ilusi yang hanya membuatmu terus menunda. Justru langkah pertama yang diambil di tengah ketidakpastian itulah yang akan mengundang keajaiban. Tuhan tidak menuntutmu untuk mengerti seluruh rencananya. Ia hanya meminta satu hal, percayalah. Ingatlah bahwa selama ini engkau tidak berjalan sendirian. Setiap doa yang pernah kau panjatkan, setiap air mata yang pernah jatuh di malam sepi, setiap usaha yang pernah kau lakukan meski terasa sia-sia. Semuanya adalah benang yang dirangkai oleh Tuhan untuk membentuk jaring pengaman yang tak terlihat. Dan sekarang, ketika engkau melangkah, jaring itu akan selalu ada untuk menangkapmu jika engkau terpeleset. Bayangkan seekor burung yang baru saja keluar dari sangkarnya. Selama ini, ia hanya melihat dunia dari sela jeruji. Lalu suatu hari pintu sangkar itu terbuka. Ia punya dua pilihan, terbang dengan sayap yang sudah lama terlatih, atau tetap berdiri di tepi pintu membiarkan kesempatan itu lewat. Burung yang memilih terbang mungkin akan merasakan angin yang kencang, mungkin akan sedikit terombang-ambing, tapi ia akan melihat pemandangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Begitu pula engkau, jiwa terpilih, ketika ketakutan datang. Lihatlah kembali perjalananmu. Bukankah engkau sudah melewati badai yang lebih besar dari ini? Bukankah engkau pernah berdiri di titik terendah dan tetap mampu bangkit? Bukankah engkau pernah merasa sendirian namun akhirnya menemukan kekuatan dari dalam dirimu? Jika semua itu bisa kau lalui, mengapa sekarang engkau harus ragu? Melangkahlah dengan iman, bukan ketakutan. Biarkan langkahmu menjadi deklarasi kepada semesta bahwa engkau percaya pada rencana yang lebih besar dari apa yang bisa kau pahami. Biarkan setiap tarikan napasmu menjadi tanda bahwa engkau memilih keberanian. Karena keberanian yang lahir dari iman adalah magnet yang akan menarik lebih banyak pintu terbuka, lebih banyak peluang, dan lebih banyak berkah. Jiwa terpilih. Pintu itu kini terbuka. Cahaya dari dalamnya memanggilmu. Jangan hanya berdiri di ambang. Masuklah. Langkahkan kakimu dengan kepala tegak, hati lapang dan keyakinan penuh bahwa apapun yang menantimu di dalam, itu adalah bagian dari rencana terbaik Tuhan untuk hidupmu. Bagian 6. Mengelola rezeki yang datang, jiwa terpilih. Ketahuilah, saat pintu rezeki terbuka, tantangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sebab menerima kelimpahan adalah satu hal, tetapi mengelolanya dengan bijak adalah hal yang sama sekali berbeda. Tuhan tidak pernah mengirimkan berkah hanya untuk disia-siakan. Dia mengirimkannya agar menjadi sumber kebaikan yang mengalir. Bukan hanya untukmu, tapi juga untuk mereka yang akan tersentuh oleh keberadaanmu. Rezeki adalah seperti air hujan yang turun dari langit. Jika engkau biarkan ia mengalir begitu saja tanpa arah, ia akan hilang dan menguap, meninggalkan tanahmu kembali kering. Tetapi jika engkau menampungnya dengan benar, mengalirkannya melalui saluran yang tepat, dan memanfaatkannya untuk menyuburkan ladang, maka tanahmu akan terus hijau, dan hasilnya akan melimpah setiap musim. Begitulah rezeki bekerja. Ia tidak boleh sekadar lewat, ia harus diolah dan diarahkan. Banyak orang mengira kelimpahan hanya soal jumlah, padahal kelimpahan sejati adalah tentang keberlangsungan. Ada yang menerima banyak sekaligus, tapi lenyap begitu cepat karena tidak dikelola. Ada pula yang menerima sedikit, namun tumbuh menjadi besar karena dipupuk dengan bijak.
Dan engkau, jiwa terpilih, dipanggil bukan hanya untuk menjadi penerima tetapi juga pengelola. Mengelola rezeki berarti memahami bahwa setiap yang datang membawa tanggung jawab. Jika yang datang adalah uang, kelola ia dengan rencana, bedakan antara kebutuhan dan keinginan, sisihkan sebagian untuk masa depan dan sebagian lagi untuk kebaikan yang dapat mengalir pada orang lain. Jika yang datang adalah kesempatan, sambut ia dengan kesiapan, jangan biarkan peluang itu lewat hanya karena engkau ragu atau menunda. Jika yang datang adalah ilmu, amalkan ia agar menjadi cahaya yang menuntun langkahmu dan langkah orang lain. Jiwa terpilih, ingatlah bahwa rezeki yang dikelola dengan hati yang bersih akan menjadi magnet bagi rezeki berikutnya. Tuhan senang pada hamba yang pandai menjaga apa yang diberikan. Ia akan menambah dan melipat gandakan berkahnya pada mereka yang setia, disiplin, dan tahu caranya bersyukur. Bukan hanya dengan kata, tetapi juga dengan tindakan nyata. Kelimpahan yang kau terima juga adalah ujian yang halus. Ia menguji apakah engkau akan tetap rendah hati atau justru terjebak dalam kesombongan. Ia menguji apakah engkau akan berbagi atau justru menutup diri, sebab seringkali keberhasilan membuat seseorang lupa pada titik awalnya. Jangan sampai itu terjadi padamu. Tetaplah mengingat perjalanan yang telah membawamu sampai di sini. Ingatlah rasa sakit yang mengajarkanmu arti syukur, dan ingatlah bahwa semua ini hanyalah titipan yang suatu saat akan diminta pertanggungjawabannya. Bayangkan dirimu seperti seorang penjaga taman yang luas. Taman itu dipenuhi bunga, pohon, dan sumber air. Tugasmu adalah memastikan semuanya tumbuh subur, terawat, dan memberi manfaat bagi siapapun yang datang. Jika engkau merawatnya dengan penuh cinta, taman itu akan menjadi tempat di mana banyak orang datang untuk merasakan kedamaian. Demikian pula dengan rezeki yang Tuhan titipkan, jika engkau menjaganya dengan penuh kesadaran. Ia akan menjadi tempat bernaung bagi banyak jiwa. Dan yang paling indah dari semua ini adalah ketika engkau mengelola rezeki dengan hati yang lapang, engkau akan merasakan bahwa kelimpahan itu tidak pernah benar-benar milikmu sendiri. Ia adalah aliran yang menghubungkanmu dengan banyak hati, banyak kehidupan, dan banyak doa yang bahkan mungkin tidak pernah kau dengar. Doa-doa itu akan kembali padamu dalam bentuk keberkahan yang tak terduga. Dalam bentuk kesehatan, ketenangan batin, hubungan yang indah, atau bahkan peluang-peluang yang tidak pernah kau rencanakan. Jiwa terpilih. Jangan hanya menjadi penerima berkah, jadilah penjaga yang membuat berkah itu tetap hidup dan terus mengalir. Karena pada akhirnya, rezeki yang dijaga dengan hati yang benar tidak akan pernah kering. Ia akan menjadi sungai yang terus mengalir, memberi kehidupan pada semua yang disentuhnya, termasuk dirimu sendiri. Bagian 7. Menjadi saluran berkah. Jiwa terpilih. Tahukah engkau mengapa Tuhan membuka pintu rezekimu di awal bulan ini? Mengapa Dia memilih waktumu tepat di 1 September 2025? Jawabannya bukan sekadar untuk membuat hidupmu lebih lapang, bukan hanya untuk memuaskan segala kebutuhanmu, dan bukan hanya untuk membalas semua lelahmu. Ada alasan yang jauh lebih besar, karena engkau telah dipilih untuk menjadi saluran berkah. Tuhan tidak pernah mengalirkan kelimpahan kepada seseorang jika Dia tahu bahwa kelimpahan itu hanya akan berhenti di dirinya. Engkau tidak dipanggil untuk menjadi wadah yang menampung sendiri, melainkan sungai yang mengalirkan air ke ladang-ladang kering di sekitarmu. Tuhan membuka pintu rezekimu karena Dia tahu di tanganmu berkah itu akan menjadi manfaat yang tak hanya menyentuh hidupmu, tetapi juga kehidupan orang-orang yang bahkan mungkin tidak pernah bertemu denganmu. Menjadi saluran berkah berarti kau tidak melihat rezeki sebagai milik mutlakmu, melainkan sebagai amanah. Saat uang datang, kau tahu ada bagian yang harus mengalir untuk membantu yang membutuhkan. Saat kesempatan datang, kau tahu ada orang lain yang bisa ikut serta mendapatkan manfaatnya. Saat ilmu datang,
Kau tahu ada hati-hati yang menunggu untuk diterangi. Jiwa terpilih, bayangkan rezeki itu seperti cahaya yang Tuhan pancarkan dari langit. Saat cahaya itu mengenai dirimu, ia tidak berhenti di sana. Ia memantul, memancar, dan menembus ke setiap sudut yang gelap. Cahaya itu bisa menjadi harapan bagi mereka yang hampir menyerah, bisa menjadi penghiburan bagi mereka yang sedang berduka, dan bisa menjadi penguat bagi mereka yang rapuh. Engkau adalah cermin yang memantulkan cahaya itu ke arah yang tepat. Dan ketahuilah, semakin engkau menjadi saluran berkah, semakin deras aliran yang Tuhan kirimkan padamu. Karena hukum semesta ini sederhana, yang memberi dengan tulus akan menerima lebih banyak dari yang ia berikan. Saat engkau mengalirkan rezeki kepada orang lain, engkau sebenarnya sedang membuka lebih banyak pintu untuk dirimu sendiri. Pintu kesempatan, pintu pertolongan, pintu perlindungan, bahkan pintu-pintu tak terlihat yang hanya Tuhan yang tahu kemana arahnya. Menjadi saluran berkah juga berarti engkau membiarkan dirimu menjadi bagian dari doa orang lain. Bayangkan seseorang di tempat yang jauh, yang tak pernah mengenalmu, mengangkat tangannya dan berdoa penuh syukur karena pertolongan yang mereka terima darimu. Doa itu akan melesat menembus langit, lalu kembali padamu dalam bentuk perlindungan, kesehatan, dan kelimpahan yang tak pernah kau duga. Namun, ingatlah satu hal penting, jangan menunggu kaya raya untuk menjadi saluran berkah. Sebab berkah tidak selalu tentang jumlah yang besar, tetapi tentang ketulusan hati. Bahkan senyum yang kau berikan untuk meringankan hati seseorang adalah bagian dari aliran berkah. Bahkan kata-kata penguatan yang kau ucapkan bisa menjadi rezeki bagi hati yang sedang kering. Dan seringkali hal-hal kecil yang kau lakukan dengan tulus akan membawa dampak yang lebih besar daripada yang kau bayangkan. Jiwa terpilih. Saat engkau berdiri di ambang pintu rezeki yang kini terbuka lebar, lihatlah sekelilingmu. Ada banyak hati yang menunggu tetesan berkah yang akan mengalir melalui dirimu. Ada banyak kehidupan yang akan berubah hanya karena engkau memilih untuk tidak menahan aliran itu untuk dirimu sendiri. Mulai hari ini jadilah sungai yang tak pernah kering, jadilah pelita yang tak pernah padam, jadilah jawaban atas doa-doa yang diam-diam dipanjatkan oleh jiwa-jiwa yang mungkin tidak kau kenal. Karena semakin engkau menjadi saluran berkah, semakin Tuhan menguatkan pijakan kakimu, memperluas jalanmu, dan menjaga agar pintu rezekimu tidak pernah tertutup lagi. Dan di saat semua itu mengalir melalui hidupmu, engkau akan menyadari satu hal, bahwa tujuan sebenarnya dari kelimpahan bukanlah untuk memperkaya diri, tetapi untuk memperluas cinta, harapan, dan kebaikan di bumi ini, melalui tanganmu, melalui langkahmu, dan melalui jiwamu yang telah dipilih. Jiwa terpilih. Hari ini 1 September 2025 bukan hanya sebuah tanggal, ia adalah penanda bahwa Tuhan sedang mengatur ulang alur hidupmu, membuka pintu yang dulu terkunci dan mengalirkan rezeki yang selama ini tertahan. Dari awal bulan ini engkau telah diundang untuk melangkah ke jalan yang lebih luas, menerima bukan hanya kelimpahan tetapi juga peran mulia sebagai penjaga dan penyalur berkah. Ingatlah perjalanan yang baru saja kita lalui dalam 7 bagian ini. Bagaimana engkau diajak menyadari tanda-tanda, memahami ujian, menemukan kunci, dan akhirnya mempersiapkan diri untuk melangkah dengan iman. Semua kata ini bukan kebetulan sampai di telingamu. Mereka datang untuk menguatkan, mengingatkan, dan meneguhkan bahwa engkau tidak sendirian. Bulan ini jangan biarkan keraguan menahanmu. Jangan biarkan ketakutan memudarkan cahaya yang baru saja menyala di dalam hatimu. Jalani setiap hari dengan keyakinan bahwa setiap langkah yang kau ambil sedang membawamu semakin dekat pada takdirmu yang sejati.
Dan jika pesan ini menyentuh hatimu, jadikan ia bukan sekadar bacaan, tetapi kompas yang membimbing langkahmu. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulislah di kolom komentar kata 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa engkau siap menerima sepenuhnya pesan ini. Biarkan dunia spiritual tahu bahwa engkau telah mendengar panggilannya dan engkau memilih untuk menjawabnya. Jiwa terpilih, bersiaplah. Apa yang akan datang bulan ini bisa jadi akan melampaui semua yang pernah kau bayangkan. Dan ketika itu terjadi, kau akan mengingat hari ini, hari di mana pintu itu benar-benar mulai terbuka.